Budi Santoso resmi dilantik sebagai Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhenis Jawa Timur atau GPM Jatim di Pendopo Dr. Sutomo Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Pelantikan yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini juga dihadiri oleh Ketua Umum GPM Bung Heri Satmoko, Penasihat GPM Romo Jatikusumo, dan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk diwakili oleh Samsul Huda. Mbak Suharti Sebanyak 30 pengurus baru dilantik Ketua Umum GPM, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan pataka GPM pada Ketua DPD GPM Jatim Budi Santoso. Berikut pengurus yang lain. Yang terhormat Budi Santoso selaku Ketua DPD GPM Jatim yang baru menjelaskan bahwa selain pelantikan, dalam kesempatan ini juga ada penanaman pohon. Dan rencana kerja ke depan, ia mengharapkan GPM harus bisa mempersiapkan diri serta mampu mencetak generasi muda yang kenal Pancasila. Saya selaku Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhenis untuk acara hari ini pelantikan pengurus DPD GPM Jatim. Dan dalam acara pelantikan ini juga acara penanaman pohon secara simbolis depan GPM dalam program kerjanya akan melakukan penanaman pohon. Jadi peduli terhadap alam. Arah gerak GPM yaitu mempersiapkan dan generasi muda untuk lebih mengenal ideologi bangsa Pancasila dan pelajaran-pelajaran dari pemerintah ini. Memang untuk pelantikan ini ditempatkan, jadi diambil momentum bersejarah yaitu Hari Sumpah Pemuda. Harapan GPM Jawa Timur dengan pelantikan ini sebagai titik awal melangkah kebangkitan GPM di Jawa Timur. Pak, bisa dijelaskan berapa tadi yang dilantik, Pak? Untuk yang dilantik semua pengurusnya, pengurus DPD Jawa Timur sejumlah 30 orang. Dari berbagai daerah ya, Pak? Dari berbagai daerah di wilayah Jawa Timur. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GPM Heri Satmoko mengatakan bahwa semua kader GPM harus berpegang teguh pada ajaran Bung Karno. Kaum Marhenis harus bisa menjadi penyambung aspirasi rakyat. Jadi pelantikan kepengurusan DPD GPM Jawa Timur pada hari ini adalah suatu momentum kebangkitan kembali pergerakan GPM di wilayah Jawa Timur, di mana dalam menunaikan panggilan sejarahnya GPM di Jawa Timur pada khususnya ini harus sebagai bagian daripada komponen bangsa bisa berperan aktif di dalam kehidupan bangsa dan negara untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta sebagai kader Marhenis tentu harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran Bung Karno dan yang lebih penting lagi melakukan ideologi dalam di mana tiap-tiap kader Marhenis di seluruh Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya wajib menjadi penyambung lidah rakyat, menjadi
menyambung aspirasi kaum Marhen dan memperjuangkan nasib kaum Marhen di wilayah Jawa Timur sesuai ajaran-ajaran Bung Karno dan Bung Hatta. Sementara, penasihat GPM Jati Kusumo mengatakan bahwa pelantikan ini sebagai langkah awal kebangkitan kembali satria-satria nasionalis sejati. Semua mengaku nasionalis, tapi yang sejati hanya yang marhenis. Jadi ini saya pikir kebangkitan kembali satria-satria nasionalis sejati. Harus ditambah nasionalis ya, karena semua mengaku nasionalis. Tapi yang sejati itu yang mana? Yang marhenis. Karena marhenisme itu adalah semua kitab suci, mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, oleh Bung Karno diringkes menjadi marhenisme. Setiap kitab suci itu tujuannya adalah jangan menindas orang lain, jangan menjajah orang lain. Oleh karena itu, marhen itu apa? Marhen itu bukan orang miskin. Marhen itu orang menderita. Kenapa menderita? Punya rumah, punya sawah, bekerja keras, keringetnya deleran. Loh kok melarat? Berarti apa yang memiskan? Sistem. Nah, sistem inilah yang dirubah di negeri ini. Ya. Di non sewu, sebenarnya sejak tahun 65, yang menjadi rektor, yang menjadi menteri, yang menjadi dirjen, semua tidak pernah tahu Pancasila itu apa, tidak pernah tahu. Karena tahun 1967 sudah dirubah menjadi P4. P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu mana Pancasila itu? Berarti yang sekolah-sekolah itu jadi rektor kan tidak pernah dapat pelajaran Pancasila. Sebelum Pancasila, jiwanya itu ada. Jiwanya adalah 4 Juli tahun 1927. Pada waktu Bung Karno di Bandung ketemu dengan kaum Marhen. Ya. Itu sawah siapa? Sawah kami kan. Luas itu batasnya pun kelapa itu semua milik keluarga saya. Bung Karno menarik kesimpulan, loh, uang sugih, tanah subur, kok tetap melarat? Siapa yang memiskinkan? Sistem. Karena sistemnya adalah di pemerintah kita di bawah kekuasaan Belanda. Nah sekarang ini Indonesia itu kalau dari kacamata politik sudah bentuknya negara itu sudah bukan Pancasila, negara liberal yang kapitalistis. Rakyat diberi kebebasan, berjuang untuk Islam itu hakmu, untuk hakmu, untuk Kristen hakmu, itu hakmu. Tidak bisa seperti itu. Bangun negara itu tidak seperti balik tangan ya. Dari Loceret, Siti Nur Khalifah melaporkan.